Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk forexmf.com. Oke, kali ini seperti biasa setiap hari Minggu saya akan membawakan outlook untuk sepekan ke depan. Kira-kira dalam sepekan ke depan apa yang sebaiknya kita cek, apa yang kita fokuskan, isu-isu apa yang kita fokuskan, kemudian peluang seperti apa yang nanti kita bisa manfaatkan secara fundamental maupun secara teknikal. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung masuk aja ke outlook secara fundamental. Oke, Sobat Trader, sebenarnya banyak data ekonomi yang akan dirilis di pekan depan yang tergolong high impact dari Inggris, dari kawasan Euro, dari Amerika tentu saja, kemudian juga ada dari Australia dan China, tetapi Jepang juga ada, tetapi di pekan depan ada beberapa data yang menurut saya adalah primadona. Jadi kita akan fokus ke data itu saja. Adapun nanti data ekonomi lain, seperti ini, average earning index, kemudian ada lagi dari kawasan euro dan lain-lain, itu mungkin akan kita bahas day by day aja. Jadi hari Senin, akan kita bahas apa, hari hari Senin by the way tidak ada data ekonomi high impact, kalau menurut, kalender dari investing.com yang kami tampilkan juga di website forexmf.com, tetapi nanti yang akan kita fokuskan adalah data seperti ini. Di hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023. Ini penting sekali. Kemudian di hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 juga. Di tanggal 14 Juni, kita mulai dari tanggal 14 dulu ya, itu ada data dari Amerika yang akan kita fokuskan, yaitu data PPI untuk month on month untuk bulan Maret. Data dari Amerika, PPI untuk bulan Maret, month on month, kemudian pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Memang tidak ada forecast-nya tidak berubah ya, tetap di 0,2%, akan tetapi ini akan menjadi sangat penting apabila ternyata terjadi perubahan akan data ini. Kenapa? Karena esok harinya, tepatnya dini hari, pukul 1 dini hari, tanggal 15 Juni, akan diumumkan keputusan suku bunga dari Fed. Dan kita tahu bahwa Fed ini dalam menentukan suku bunga, dia juga akan sangat memperhatikan data seperti data tenaga kerja. Yang kita tahu kemarin non-farm seperti apa, kemudian data inflasi, salah satunya CPI yang paling dekat kemarin, yang paling dekat nanti di hari Rabu, tanggal 14 Juni. Mereka akan perhatikan itu, dan ada kemungkinan kalau terjadi perubahan yang signifikan terhadap data ini, US dollarnya kemungkinan besar akan melakukan atraksi yang sangat menarik, ya itu nanti kita akan coba cek di hari Rabu data PPI-nya. Itulah kenapa nanti di hari Rabu kita akan coba geser waktu live kita ke pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba cek nanti apakah akan terjadi fluktuasi yang sangat luar biasa menarik atau tidak. Karena pukul satunya akan ada diumumkan data keputusan suku bunga dari Fed itu. Memang mereka diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya di 5,25%. Ini agak meleset kalau tahun lalu memang orang memperkirakan Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya di bulan Mei 2023, tapi ternyata sepertinya akan dilakukan di bulan Juni kalau kita lihat forecast-nya. Tapi kita tidak tahu apakah memang akan dilakukan penghentian kenaikan suku bunga untuk sementara atau seperti apa. Itu nanti akan kemungkinan besar ya, saya tidak pastikan, tapi kemungkinan besar akan ditentukan juga oleh data PPI ini. Maka jangan lupa nanti hari Rabu Sobat Trader pukul 19.20 tanggal 14 Juni 2023 kita akan geser ya live-nya dimajuin dikit ke 19.20 waktu Indonesia Barat. Nanti boleh cek di situ. Kemudian interest rate decision-nya pukul 1 waktu Indonesia Barat, 5,25%. Nanti di malamnya juga kalau ternyata tidak, maksudnya di Rabu malam, kalau tidak terlihat ada fluktuasi yang sangat menarik dari indeks dolar dari market setelah data itu dirilis, kita akan juga bahas bagaimana menyikapi data Fed interest rate decision ini nanti seperti apa. Oke. Kemudian data lagi yang akan saya soroti adalah ini. Nah, ini kayaknya ini jadi apa? Jadi super Thursday mungkin ya, nggak super-super amat. Karena di malam harinya, kalau yang Fed kan di pukul 1 dini hari, di malam harinya pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, ECB juga diperkirakan akan menaikkan suku bunganya dari 3,75% menjadi 4%.
naik 25 basis poin. Apakah ini nanti akan diikuti oleh fluktuasi yang menarik? Kita tidak tahu, tetapi biasanya, ini saya bilang biasanya ya, biasanya ketika Fed udah naikin suku bunga, umum suku bunga, kemudian diikutin oleh bank sentral lain, biasanya sih dampaknya nggak ke semuanya. Mungkin ini hanya ke Euro USD saja misalkan, atau ke mata uang yang berkaitan dengan Euro, yang pasangannya Euro. Nah, ini juga nanti akan kita bahas, tetapi kami belum memastikan apakah nanti di hari Kamis ini, eee apa istilahnya, live-nya yang sesi malam biasanya pukul 20 kita akan majukan atau tidak, kami belum pastikan. Tetapi yang jelas, setup trading-nya tetap akan kami berikan, kami paparkan di grup Telegram VIP forexmf.com, di mana sobat trader bisa ngecek nanti kira-kira untuk memanfaatkan data ECB interest rate decision ini akan bagaimana caranya. Nanti akan kami share nanti di grup Telegram VIP forexmf.com. Makanya kalau sobat trader belum bergabung, saya sarankan gabung aja langsung. Bagaimana caranya? Anda tinggal masuk ke website forexmf.com, tinggal cek saja di sini. Ada tombol chat di sini ya, tinggal klik, nanti tinggal langsung tanya aja gimana caranya supaya bisa dapat masuk ke grup Telegram VIP yang saya sebutkan tadi. Oke, kita sudah bahas secara fundamental seperti apa. Sekarang kita akan bahas secara teknikal peluangnya seperti apa. Sebenarnya Sobat Trader, kami sudah bahas juga ini di grup Telegram VIP. Kalau Sobat Trader mau cek, bisa kira-kira kami tunjukkan ya. Nah ini, di hari Jumat, tanggal 9 Juni, kami sudah share outlook-nya seperti apa di grup Telegram VIP forexcmf.com. Jadi sudah kami share seperti apa kira-kira outlook-nya. Jadi sobat trader yang sudah bergabung mungkin bisa cek di situ seperti apa. Kalau nggak ketemu, gampang aja Anda tinggal cek tanyakan ke apa istilahnya, account manager Anda. Bu atau Pak, kata Pak Eko ada outlook untuk Fed nanti hari Kamis, itu kira-kira strategi tradingnya seperti apa, modal yang saya butuhkan kira-kira bagaimana, itu tinggal langsung tanya aja, oke? Kami buatkan seperti itu sudah. Nah, kalau secara teknikal seperti apa? Sebenarnya ada yang menarik Sobat Trader. Ini kalau kita lihat, ini juga sempat kami bahas ketika live ya. Ini kalau kita lihat, ini ada Eee, low-nya di sini dia makin tinggi ya, sementara di sini high-nya dia makin rendah. Di hari Jumat ini saya sempat, tunjukkan, saya sempat apa istilahnya, sempat bahas di sesi live pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena saya sebut di situ ada kemungkinan terbentuk pola symmetrical triangle. Kalau kita tarik, garis menghubungkan low-nya, kemudian saya tarik garis juga menghubungkan high-nya. Nah, ini enak nih sobat trader. Nah, kemarin juga di hari Jumat kami, kalau sobat trader ikut live di hari Jumat pasti tahu bahwa kemarin kita kan ada sel di area sini ya, ada sel di area tersebut, dan kebetulan sekarang kalau dilihat kondisinya lagi floating profit ya. Memang belum nyampe target karena targetnya di area support ini. Tetapi sobat trader, kalau kita gabungkan lagi dengan outlook dari fundamentalnya di mana Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga, kita perlu mewaspadai apabila ternyata yang terjadi adalah penembusan ke atas area resistance di area 1980.18 sampai 1987.5. Kalau dia break ke atas area tersebut, ada kemungkinan setidaknya gold akan naik targetnya ya, kemungkinan naiknya setidaknya ke 1999.99, bagus angkanya, sampai 2008.95. Jadi kalau itu terjadi, itu bahkan hanya menjadi target awal saja. Karena kalau itu benar terjadi, maka yang terjadi bukan lagi symmetrical triangle, akan tetapi maksudnya bukan symmetrical triangle continuation, tetapi symmetrical triangle yang menjadi reversal. Dan kalau itu terjadi, saya katakan tadi ini cuma target awal saja. Bahkan kalau memang benar dia menjadi symmetrical triangle yang reversal, kemungkinan kalau dia break ke sini aja katakan ya, targetnya kemungkinan bisa sampai ke sini sobat trader. Itu area berapa tuh? 2026 ya. Sekitar 2026,26. Nah, bisa jadi sampai ke situ ya.
targetnya. Jadi nanti tapi itu kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke. Ini target outlook untuk sepekan ke depan aja gitu kira-kira sobat trader. Oke, lanjut ke crude oil, sebenarnya tidak banyak perubahan. Jadi saya juga tidak akan banyak ngebahas ya karena kalau kita lihat di time frame 4 jam ya pergerakannya masih situ. Dia sempat break ke atas resisten kritis tapi ini sepertinya jadi false breakout saja karena dia kembali turun ke bawah si crude oil-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sempat mencapai area target pertama seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Target pertamanya kisaran 68,61, nggak nyampe banget ke situ sih, dia low-nya di 69,02, ya dikit lah ya, tipis lah, oke lah ya. Nah kemudian ya karena tidak banyak perubahan di outlook secara teknikal, saya pikir kita tidak perlu bahas terlalu panjang lebar. Anda bisa tetap cari saja konfirmasi sinyal sell di area ini, yaitu area kisaran 70,35 sampai 73,8. Targetnya ini bisa 68,81, target keduanya 66,9, target ketiganya 63,81. Walaupun untuk saat ini sepertinya area yang paling realistis itu adalah 68,81 sampai 66,9 ya. Karena kalau dia mau mencapai di area ini 63,81 dia harus break dulu ke bawah 66,9. Nah, resisten kritis masih tetap di 73,8, kalau dia break kemungkinan akan tes resisten kunci di 76,89 untuk pekan ini. Oke, itu untuk crude oil, kita sudah refresh. Euro USD juga tidak banyak perubahan sobat trader. Kita lihat kemarin dia sempat testing ya waktu apa ya istilahnya minggu lalu kita patok ini area cari untuk area sell-nya di sini ya, nyampe sih ke target pertama di kisaran 1.080 oh 06807 maksudnya. Jadi ketika kita cek nyampe dia ke sini betul ke target pertamanya dan itu cukup gede ya. Cukup oke kalau kita ambil trade-nya, tetapi kemudian kita lihat dia pull up lagi dan testing resisten kritis di area 1.07842. Oke, ya again, area resisten kritis ini memang, bisa kita targetkan sebagai area untuk mencari konfirmasi sinyal sell lagi. Tapi tentu saja targetnya jangan ke sini dulu, targetnya tetap ke area sini dulu aja, yaitu area 1.07093 sampai 1.07556. Oke, berarti masih ada kemungkinan dia ke area sini sobat trader, ya. Untuk pekan ini 1.07093, kebalik ini angkanya ya. Target keduanya saat ini di sini aja. Jadi kalau saya ambil, targetingnya adalah saat ini itu ke area ini. Alright. Oke. Eh, eh, ini dia. Ini gitu. Oke. Nah, itu target kita ya, sobat trader. Dan target kita sini untuk pekan ini kemungkinan di sini. Kalau dia berhasil break lagi ke bawah 1.070 salah. 1.07 ini salah sobat trader, maaf, maaf, maaf. Saya perbaiki ya. 07 093 sampai 1.06807 ya itu yang benar ya. Nah, kalau dia berhasil break lagi ke bawah 1.06807 baru ada kemungkinan harga turun ke area support kunci yang ini 1.06344. Oke, itu untuk Euro USD. Terakhir kita akan bahas GBP USD. Oke, bersihin layarnya. Nah, GBP USD ini agak memang ya kemarin ketika dia di area sini ya di area resisten kita kemarin berdasarkan Fibonacci nyampe target pertama, yes, target pertama itu di kisaran 1.2395, nyampe ya, nyampe. Jadi kalau Anda yang trade-nya cukup nahan agak semingguan itu bisa dapat walaupun tidak terlalu gede juga ya, hanya sekitar 500 800 lah dolar per lot profitnya ya. Cukup oke sih. Oke, tetapi kemudian kita lihat dia pulling up lagi dan sekarang lagi testing di area resisten kritis 1.25912. Nah, ini lebih menarik lagi justru hampir mirip dengan Euro USD tadi. Ini sebenarnya area resisten kritis ini kita bisa manfaatkan untuk cari lagi konfirmasi sinyal sell. Kalau kita berhasil ketemu konfirmasi sinyal sell sebelum harganya break ke atas 1.25912, tentu saja dengan catatan ya Sobat Trader bahwa akan ada Fed nanti di hari Kamis, dini hari, pengumuman suku bunga Fed, kita tidak bisa mentah-mentah aja pakai analisis teknikal ini, karena saran saya sih tetap perhatikan fundamentalnya, faktor fundamentalnya.
Tapi secara teknikal, kalau dia tetap bertahan di bawah 1.25912, ada besar sekali kemungkinan setidaknya harga akan turun ke area ini. Kita kembalikan ke area sini, area Fibo-nya 1.25369 sampai 1.24493. That's it. Kalau dia break ke atas resisten kritis ini, jangan khawatir, masih ada resisten kunci di 1.26789. Triknya, kalau ini ada trik yang dari saya ya, kita sell misalkan di area ini, dia testing area sini lagi, ini ingat ya, ini medium term to long term jarak tradingnya ya. Kita bisa loh cari area apa konfirmasi sinyal sell di area resistance kuncinya bisa 1.26789. Karena biar bagaimanapun, selama dia belum break ke atas resisten kunci itu, masih terbuka sebenarnya peluang untuk dia pull down lagi. Gitu ya. Itu kira-kira Sobat Trader. Nah, untuk lebih komplitnya, Sobat Trader mungkin untuk strateginya, untuk bagaimana trade setupnya, Sobat Trader bisa langsung, bukan langsung ya, teruskan saja diskusinya di grup Telegram vip.forexmf.com ya. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like konten-konten forexmf.com supaya tidak ketinggalan update-update dari kami. Salam profit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.